Hai gengs, kalau biasanya festival identik dengan musik, tarian, dan karnaval warna-warni, di berbagai negara ada tradisi yang jauh lebih unik, bahkan kadang terdengar tak masuk akal. Mulai dari festival layangan raksasa di Guatemala, adu pukul di pegunungan Peru, sampai pesta panjat menara roti di Hong Kong. Berikut ini, 9 festival paling aneh dan unik di dunia. Setiap tanggal 1 November, langit Guatemala berubah jadi kanvas raksasa yang dipenuhi layangan warna-warni berukuran luar biasa. Festival ini sendiri dikenal dengan nama Barriletes Gigantes de Sumpango, atau Festival Layangan Raksasa Sumpango. Lokasinya sendiri berlangsung di kota kecil Sumpango, tepat saat perayaan Hari Orang Mati, di mana masyarakat Amerika Latin menghormati para leluhur yang telah tiada. Nah, yang bikin unik, layangan yang diterbangkan bukan sembarang layangan, di mana ukurannya bisa mencapai 20 meter, dan semuanya dibuat tanpa mesin, tanpa plastik, tanpa rangka logam, dan hanya menggunakan bambu, kertas sutra, dan tangan para warga. Setiap desa punya tim sendiri, yang kadang menghabiskan berbulan-bulan menyiapkan satu layangan raksasa dengan gambar dan warna yang penuh simbol spiritual. Begitu layangan selesai dibuat, mereka membawanya ke lapangan, menancapkannya di tanah, lalu bersama-sama menerbangkannya ke langit. Uniknya, jika layangan gagal terbang, maka itu akan dianggap sebagai pertanda buruk. Jadi tak mengherankan kalau mereka sampai baca mantra khusus, serta menaburkan tepung jagung di tali layangan, agar layangan tersebut bisa terbang. Menurut kepercayaan setempat, ketika layangan itu mengudara, roh para leluhur bisa melihat pesan dari keluarga mereka. Selanjutnya di Thailand, ada festival yang dianggap sebagai festival paling berisik di Asia Tenggara. Bukan festival kembang api atau petasan, melainkan roket buatan warga desa. Festival ini sendiri disebut Bun Bang Phai, yang merupakan tradisi kuno yang sudah berlangsung selama berabad-abad di wilayah Isan, terutama di Provinsi Yasothon. Awalnya, festival ini adalah ritual pemanggil hujan bagi para petani sebelum musim tanam dimulai. Mereka percaya, dengan meluncurkan roket ke langit, para dewa akan mendengar doa mereka dan menurunkan hujan bagi ladang padi. Namun, jangan bayangkan roketnya kecil, karena roket Bun Bang Phai bisa setinggi 10 meter, berisi ratusan kilogram bubuk mesiu, dan benar-benar dibuat secara manual oleh penduduk lokal. Bahkan, tim-tim desa saling bersaing untuk membuat roket paling tinggi terbang dan paling keras meledak. Nggak tanggung-tanggung, roket ini bisa melesat hingga 1 km ke udara, ekor api sepanjang 50 meter, serta suara hingga 140 desibel, atau setara dengan suara jet tempur saat lepas landas. Namun, festival ini juga punya sisi ekstrim, di mana roket terkadang gagal lepas landas atau malah meledak di darat, yang menyebabkan cedera bahkan korban jiwa. Bayangkan satu kota berubah jadi negeri es raksasa, penuh bangunan, patung, dan istana megah yang semuanya terbuat dari es sungguhan. Inilah festival musim dingin paling spektakuler di dunia, yakni Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival. Jadi nih gengs, festival ini diadakan setiap awal Januari di kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, Cina, di mana suhunya bisa turun sampai minus 30 derajat Celcius, tapi justru disitulah keunikannya. Di sini, ribuan seniman dan pekerja dari seluruh dunia
datang ke sini untuk memahat balok-balok es raksasa yang diambil langsung dari sungai Songhua yang membeku. Nah, yang bikin luar biasa, skala festival ini nggak main-main, di mana ada kota mini dari es lengkap dengan kastil, pagoda, dan jembatan yang bisa dinaiki. Dan saat malam hari, semuanya menyala dengan lampu warna-warni dari dalam es, membuat seluruh kawasan terlihat seperti dunia fantasi. Nggak cuman itu, beberapa patung bahkan mencapai tinggi lebih dari 40 meter, dan dibuat dengan detail luar biasa, dan butuh waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan. Dulunya, warga Harbin punya tradisi membuat lentera dari es untuk menerangi malam musim dingin. Tradisi itu kemudian berkembang jadi kontes pahatan es kecil, sampai akhirnya pemerintah kota menjadikannya event internasional sejak tahun 1985. Dan sekarang, festival ini menarik jutaan wisatawan setiap tahun, bahkan disebut sebagai Disneyland dari es. Di banyak negara, Natal dirayakan dengan damai. Tapi di satu wilayah di Peru, orang-orang justru merayakannya dengan berkelahi. Inilah Takanakui, festival aneh tempat warga saling adu tinju untuk menyelesaikan dendam sebelum tahun baru dimulai. Jadi nih gengs, festival Takanakui berasal dari daerah Chumbi Vilcas, di wilayah pegunungan Andes di Peru. Di mana setiap tanggal 25 Desember, seluruh desa berkumpul di lapangan terbuka, tapi bukan untuk berdoa, melainkan untuk bertarung satu lawan satu. Semua orang boleh ikut, laki-laki, perempuan, bahkan remaja, asal pertarungannya adil dan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Tujuan utamanya bukan untuk kekerasan, tapi untuk menyelesaikan konflik sosial yang belum terselesaikan selama setahun penuh. Kalau dua orang punya masalah, entah itu urusan tanah, hutang, atau bahkan cinta, mereka bisa menantang satu sama lain di ring terbuka. Pertarungan sendiri dilakukan dengan tangan kosong, hanya dilindungi oleh sabuk dan topi khas Andes. Begitu wasit memberi tanda, mereka mulai saling pukul hingga salah satu menyerah atau jatuh. Nah, yang menarik, setelah pertarungan selesai, para peserta akan berpelukan dan berdamai, serta tidak ada dendam yang boleh dibawa ke tahun berikutnya. Kalau biasanya, di tempat bersuhu minus puluhan derajat, orang lain sibuk bertahan hidup, beda dengan warga Yukon, Kanada. Karena di sini, warganya justru berlomba membekukan rambut mereka. Inilah Hair Freezing Contest, alias festival paling dingin dan paling kocak di dunia. Acara tahunan ini digelar di Tahini Hot Springs, sebuah kolam air panas alami di wilayah terpencil Yukon yang terkenal dengan musim dingin ekstrim. Suhu udara luar bisa mencapai minus 30 derajat Celcius, tapi air di kolam tetap hangat sekitar 40 derajat Celcius. Di sini peserta akan masuk ke kolam air panas, lalu membiarkan rambut mereka basah. Begitu keluar sebagian ke udara dingin, rambut langsung membeku dalam hitungan detik. Selanjutnya tugas mereka sederhana, yakni membentuk gaya rambut paling aneh dan kreatif yang bisa berdiri tegak karena es. Ada yang bikin gaya mohak beku, rambut melingkar seperti tanduk rusa, bahkan jenggot es yang menutupi seluruh wajah. Festival ini sendiri dimulai secara iseng oleh pengelola pemandian sekitar tahun 2011, tapi sejak saat itu, peserta datang dari berbagai negara hanya untuk ikut tantangan unik tersebut. Dan pemenangnya akan dipilih berdasarkan bentuk rambut paling unik dan difoto sebagai dokumentasi tahunan. Namun perlu diingat, meski terlihat remeh, ternyata tantangan ini penuh risiko, di mana kalau terlalu lama di udara, rambut bisa patah, bahkan kulit kepala bisa membeku. Kalau di Spanyol ada festival lempar tomat La Tomatina yang udah terkenal di seluruh dunia, di Italia juga nggak kalah unik. Di sini bukan tomat yang dilempar, tapi perang dengan melempar buah jeruk. Jadi nih gengs, setiap tahun, kota Ivrea akan berubah jadi medan perang buah paling besar di Eropa. Namanya adalah Battaglia delle Arance,
atau pertempuran jeruk. Festival ini sendiri diadakan di kota Ivrea, Italia Utara pada setiap akhir musim dingin, dan sudah jadi tradisi turun-temurun selama ratusan tahun. Warga dan turis dari berbagai negara akan berbondong-bondong datang, hanya untuk ikut perang buah yang spektakuler ini. Saat festival dimulai, peserta akan dibagi jadi dua kubu, yakni pasukan bangsawan yang naik kereta kuda dan memakai pelindung wajah, serta rakyat pemberontak yang berada di jalanan. Dan begitu lonceng berbunyi, ribuan jeruk akan dilempar ke segala arah, hingga suasana menjadi kacau dan seru. Nggak tanggung-tanggung, jumlah jeruk yang digunakan bisa mencapai lebih dari 500 ton setiap tahun, dan semuanya didatangkan khusus dari Italia Selatan. Kalau biasanya festival identik dengan tarian dan musik, di pulau kecil Cheung Chau di Hong Kong, ada tradisi yang terbilang sangat unik, yakni festival roti. Tapi bukan sembarang roti. Karena di sini ribuan roti putih berbentuk bulat disusun membentuk menara setinggi 10 meter lebih. Dan begitu gong dibunyikan tengah malam, para peserta yang sudah terlatih mulai memanjat menara roti setinggi 3 lantai, berebut mengambil roti sebanyak mungkin dalam waktu 3 menit. Karena roti di bagian atas dianggap paling membawa hoki, jadi siapa yang berhasil mengambilnya, disebut-sebut akan mendapat keberuntungan besar sepanjang tahun. Festival ini sendiri sudah berlangsung lebih dari seabad dan punya makna spiritual. Di mana dulunya festival ini diadakan untuk mengusir roh jahat dan wabah penyakit, tapi sekarang, festival ini berkembang jadi ajang wisata tahunan yang menarik ribuan pengunjung dari seluruh dunia. Itu dia, 9 festival paling aneh dan unik di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.